Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir, salah satu mahasiswa dari Prodi Penyuluhan Pertanian Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan yang singkat kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi saya mengenai implementasi teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah untuk mendukung desa sebagai desa agroindustri yang sistemik. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke inti videonya. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul implementasi teknologi dalam pengolahan dan pengolahan sampah untuk mendukung desa sebagai agroindustri yang sistemik. Pendahuluan, sampah merupakan bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian barang rusak atau cacat selama manufaktur atau materi berlebihan. Menurut Sudrajat 2006, sumber sampah kota yang terbanyak dari pemukiman dan pasar tradisional yang terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Menurut Sofian 2006, sampah organik dikelompokkan lagi menjadi bahan organik lunak atau sampah basah, bahan organik keras, bahan selulosa, bahan organik protein tinggi. Pertama, sampah anorganik atau sampah kering, antara lain plastik, kaca, karet, besi, logam, gelas, styrofoam adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme mempengaruhi senyawa sederhana. Adapun sampah menurut Santoso 1998 dan tim penulis penebar swadaya adalah sebagai berikut. Pertama, sampah industri. Kedua, sampah domestik. Ketiga, sampah komersial. Keempat, sampah alam. 5, sampah rumah sakit. Dan keenam, sampah manusia. Menurut Sudrajat 2006, sampah mempunyai komposisi sebagai berikut. Volume sampah 2,5 liter atau kapital per hari. Berat sampah 0,5 kg per kapita per hari. Ketiga, kerapatan 200-300 kg. Sampah organik 75-95%, kadar air 65-75%. Komponen lain adalah kertas 6%, kayu 3%, plastik 2%, gelas 1%, lain-lain 4%. Sampah dapat menimbulkan dampak yang antara lain: pertama, dampak bagi kesehatan manusia; kedua, dampak bagi lingkungan; ketiga, dampak terhadap sosial ekonomi. Menurut Basriantah 2007. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dan diolah dengan menghilangkan dan minimalisasi dampak negatif ini dengan cara menerapkan 4R+D sebagai berikut: mengurangi pemakaian kembali, mendaur ulang, mengganti, membuang. Pupuk kimiawi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK khususnya dalam bidang pertanian seperti TSP, urea, ZA, dan lain-lain telah mampu meningkatkan produksi pangan, tetapi di sisi lain penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan secara terus-menerus telah membawa dampak terhadap penurunan kesuburan tanah, pemerosotan daya dukung lahan, dan akhirnya secara langsung berdampak linear terhadap pelandaian atau penurunan kapasitas penyediaan pangan. Menurut Gionida 2006. Dampak negatif lain dan beralih penggunaan pupuk organik kandang kompos tanaman golongan ke penggunaan pupuk organik atau kimia dalam jangka waktu yang cukup panjang itu menjadikan tanah pertanian menjadi keras sehingga produktivitas semakin menurun. Hal ini disebabkan menumpuk sisa atau residu pupuk kimia dalam tanah yang berakibat tanah sulit terurai. Jika tanah menjadi semakin keras, maka mengakibatkan tanaman akan semakin sulit menyerap pupuk atau unsur hara tanah, sehingga dibutuhkan dosis pupuk yang semakin tinggi untuk menghasilkan hasil panen yang sama. Selain itu, dengan semakin kerasnya tanah, proses penyebaran
perakaran dan erasi atau pernafasan, akar akan terganggu, yang berakibat akar tidak dapat berfungsi optimal dan tidak pada gilirannya dan menurunkan kemampuan produksi tanaman tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah adalah dengan memberikan pupuk organik yang seimbang dengan pupuk kimia. Penggunaan pupuk organik atau bisa disebut kompos dapat memperbaiki struktur tanah, dapat memacu aktivitas mikroorganisme tanah yang akhirnya dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kandungan unsur makro dan mikro yang lengkap. Biarpun kandungannya sedikit, kompos juga memiliki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Kompos ialah hasil proses pengomposan atau penguraian dekomposisi terkendali terhadap bahan organik seperti daun, rumput, dan sisa makanan oleh mikroba. Dekomposisi bahan organik dalam pengomposan melibatkan proses fisis dan kimia. Selama proses dekomposisi, bahan organik dipecahkan melalui aktivitas metabolisme mikroba. Mikroba memerlukan kelembapan dan oksigen untuk bahan organik dengan efisien. Mikroba menghasilkan kalor dan memasak kompos. Suhu yang baik untuk memproses ini antara 25 dan 55 derajat Celcius. Suhu tinggi diperlukan untuk pengomposan yang cepat dan membunuh beberapa organisme yang tidak diperlukan. Pengomposan secara tradisional membutuhkan waktu 3-6 bulan, tetapi dengan penambahan biostarter, proses pengomposan dapat dipercepat selama kurang lebih sebulan. Biostarter atau bioaktivator adalah bahan yang terdiri dari enzim, asam humat, bahan dan mikroorganisme, kultur bakteri yang dapat mempercepat proses pengomposan menurut Sofian 2006. Adapun biostarter yang dapat digunakan adalah biostarter EM4, biostarter Stardeck, biostarter tradisional. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.